Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu fungsi masjid adalah syiar. Itulah sebabnya maka di masjid kemudian di zaman modern ini kemudian muncul yang namanya sound system. Ini tidak lain adalah untuk mensiarkan bahwa di masjid ada sebuah kegiatan. Sehingga dengan begitu orang tahu bahwa masjidnya aktif dan insya Allah lambat laun jamaah makin memahami karena di masjid itu aktif maka para jemaah akan semakin berbondong-bondong. Tetapi sesungguhnya berbondong-bondong ini adalah urusan yang kedua. Yang pertama adalah bahwa di masjid memang ada kegiatan, paling tidak ada sholat jamaah. Soal pesertanya satu-satu itu tidak ada masalah. Memang makin banyak makin baik. Tetapi bukan tujuan utamanya itu banyak, tetapi tujuan utamanya adalah terselenggaranya suatu ibadah. Di masjid kita beribadah, kita berdoa, karena waktu-waktu ketika kita di masjid ini adalah waktu-waktu yang istijabah, terutama ketika kita akan menjalankan sholat ialah antara dua azan, antara azan dan iqamah dan setelah sholat. Oleh karena itu insya Allah tidak akan sia-sia ketika kita selesai sholat kemudian kita berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita beristighfar itu adalah berdoa. Kita membaca alhamdulillah itu adalah berdoa. Kita membaca sholawat itu adalah berdoa dan seterusnya dan seterusnya. Lebih-lebih ketika kita dihimpit oleh satu musibah, ialah pandemi corona seperti yang sekarang, yang setiap hari saya melihat grafik baik di kabupaten maupun di luar kabupaten atau nasional yang setiap hari, setiap waktu ada peningkatan. Oleh karena itu hal seperti ini kita dituntut untuk selalu berusaha untuk menjaga diri kita masing-masing, apalagi di era new normal. Jadi kita diwajibkan atau diharapkan untuk menjaga diri kita sendiri, kesehatan kita, makanan kita, sehingga ketahanan tubuh kita juga kuat. Di samping itu protokol kesehatan juga harus dilaksanakan. Di antaranya adalah kita menjaga jarak, distancing, social distancing, tidak bersentuhan, salaman dikurangi atau tidak dilaksanakan, kemudian membawa masker atau memakai masker dan sebagainya. Ini adalah usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita berdoa dan kita berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Karena sesungguhnya COVID-19, Corona virus disease 19 itu adalah makhluk kecil buatan Allah. Dan kalau Allah menghendaki, tidak sulit bagi Allah untuk mengangkat atau menghindarkan kita dari COVID. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kembali kepada berdoa, maka kita sering-seringlah berdoa. Karena dengan doa itu merupakan senjata kita menghadapi segala musibah dan bencana.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdoa itu merupakan perintah dari Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhan kalian, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbaruna, dan barang siapa yang sombong min ibadi dari beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya berdoa itu termasuk ibadah. Satu kilu jahannam madakhirin, maka akan aku masukkan ke dalam neraka dengan hina-hina. Artinya bahwa ketika kita tidak berdoa karena kita merasa bahwa upaya yang kita lakukan sudah cukup, maka kesombongan masuk ke dalam diri kita dan risikonya besar, ialah kita akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu maka keseimbangan antara usaha dan doa itu mesti kita laksanakan sehingga kita mempunyai sikap yang tepat terhadap segala musibah yang menimpa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ada beberapa doa yang bisa kita petik terkait dengan ketika kita menghadapi sesuatu musibah. Yang pertama adalah sebuah hadis. Doa tersebut tercantum dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata bahwa beliau atau saya, kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Bismillah kalau sudah di panggung begini biasanya lupa, tapi biasanya kalau diamalkan setiap hari kita tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan insya Allah kita banyak yang hafal. Wa huwas samiul alim. Bismillah artinya dengan nama Allah. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak berbahaya, la yadurru, dengan nama Allah apa yang di langit dan di bumi. Corona termasuk di bumi. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bismillah la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Selanjutnya hadis tersebut mengatakan bahwa apabila pagi-pagi kita membaca itu 3 kali, maka sampai sore tidak akan didatangi oleh musibah. Demikian juga apabila kita sore membaca 3 kali, maka sampai pagi tidak didatangi oleh musibah. Ini hadis. Bahkan hadis sahih. Atau paling tidak ada yang mensahihkan. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tepat dan benar. Soal bagaimana Allah memberikan kepada kita itu adalah hak prerogatif Allah. Tapi paling tidak kita sudah berusaha dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Kemudian selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian oleh karena itu bacaan atau doa Bismillah inni tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah
La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, bisa kita amalkan setiap hari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain ada doa yang dilakukan oleh Dhunnun atau Nabi Yunus ketika berada di perut ikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya doa Dhunnun atau Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan pausnya besar, ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka apabila orang tersebut mempunyai sesuatu kesulitan, maka insya Allah Allah akan mengabulkannya. Dan memang diriwayatkan di dalam ayat Al-Quran, wa dhannuni izzaba mughadiban fadalla ayyaqdiru alaihi fanada fidz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di dalam ayat Al-Quran itu diceritakan bahwa ketika Nabi Yunus atau Dhunnun ini ada yang mengatakan ikannya bernama Dhunnun, ada yang mengatakan Nabi Yunus itu juga dijuluki Dhunnun atau mempunyai nama Dhunnun. Ketika berada di dalam kegelapan perut ikan, bagaimana tidak kelap di dalam perut ikan ketika di perut ikan jelas tidak ada lampu, ini yang pertama. Yang kedua tidak ada celah. Yang ketiga ikannya ada di laut. Jadi gelap-gelap yang bertumpuk. Maka Nabi Yunus melantunkan La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Sebuah pengakuan akan kezalimannya, kesalahannya. Tentu seorang nabi kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang memang diskenario oleh Allah. Ialah ketika Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena umatnya istilah sekarang itu ndablek, diberikan dakwah berkali-kali, diberikan arahan berkali-kali, diberikan petunjuk berkali-kali, tetapi umatnya tidak ada yang mau mendengarkan. Memang sekali lagi bahwa persoalan hidayah ini adalah persoalan Allah, persoalan kebaikan itu adalah persoalan yang tidak gampang. Karena ada musuh yang selalu mengganggu kita atau mengajak kita untuk tidak melakukan kebaikan. Ialah setan berkolaborasi dengan nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya Nabi Yunus karena merasa jengkel dengan umatnya yang tidak kunjung beriman kepada Allah, maka dia mengancam kepada umatnya bahwa sebentar lagi akan ada azab. Karena memang Allah mewakilkan begitu. Maka Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Tetapi ketika menyeberang, Nabi Yunus dipaksa untuk turun dari atau keluar dari perahu karena perahunya oleng. Dan ketika diundi, selalu saja Nabi Yunus yang keluar, nama Nabi Yunus yang keluar. Berkali-kali, 3 kali. Akhirnya beliau melompat ke dalam laut dan disambar oleh seekor ikan paus dan ditelan. Memang sebuah keajaiban ketika Nabi Yunus kemudian bisa selamat. Karena apa? Karena ketika seseorang ditelan oleh ikan, maka kemungkinan mati itu adalah di atas 99%. Yang pertama, di dalam perut ikan jelas tidak ada udara. Udara tidak cukup, kalaupun ada sedikit. Kemudian
ketika berhari-hari di perut ikan pada akhirnya orang akan mati. Tetapi Nabi Yunus berhari-hari masih hidup. Dan menurut akal ketika hidup pun seseorang yang ada di perut ikan itu bergerak di samudera, bahkan di bawah samudera, maka ketika orang tersebut dikeluarkan, misalnya dimuntahkan, maka dia akan termuntahkan di samudera, dan itu artinya sama dengan kematian, karena orang tidak akan bisa hidup di dalam laut. Tetapi Allah berkehendak lain, karena doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka beliau dimuntahkan oleh ikan itu di pantai sehingga beliau bisa terselamatkan dan bisa selamat kembali kepada kaumnya, yang kaumnya itu ternyata ketika ditinggal kaumnya merasa bahwa mereka akan menerima azab dari Allah, dan kaumnya kemudian bertobat secara massal kepada Allah dan tobatnya diterima. Sehingga ketika Nabi Yunus kembali kepada kaumnya itu sudah beriman semua. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu dalam hadis yang tadi saya sampaikan, doa ini bisa kita amalkan sehingga kita bisa terlepas dari kesulitan, terlepas dari musibah, terlepas dari wabah. Kemudian yang terakhir, masyaallah muslimin rahimakumullah, ialah doa yang sering kita lantunkan bersama, ialah Allahumma fa'annal wala'a wal bala'a wal baba. Ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka, dari bala, dan dari wabah. Wal faksa awal mungkar, dari faksa dan mungkar. Wasyuyuf al mukhtalifata, dan dari segala macam malapetaka. Wasadaida wal mihan, dan dari kekejaman dan perang. Ma dzahara wa ma batan, ma dzahara minha wa ma batan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Min baladina hadza khosoh, dari negara kita khususnya, dan dari negara-negara umat Islam pada umumnya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah maha kuasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Innaka ala kulli syai'in qadir ini sering-sering terjadi, mengalami distorsi dalam pengertian ketika orang berusaha dengan usahanya, maka seolah-olah kekuasaan Allah ini hilang atau tergerus. Oleh karena itu di dalam doa sering diucapkan 3 kali agar membangkitkan dalam hati kita bahwa sesungguhnya Allah tetap maha kuasa. Corona itu kecil bagi Allah, apalagi juga makhluknya makhluk kecil, sangat kecil bagi Allah. Tentunya kita harus seimbang di dalam berpikir dan bertindak. Kita harus seimbang di dalam menyikapinya, antara iman dan usaha dan doa harus berimbang. Oleh karena itu, di dalam konteks inilah mari kita bersama-sama dapat menyikapi apa yang sampai sekarang terjadi, dan kita tidak tahu sampai kapan hal itu akan terjadi. Oleh karena itu, berdoa merupakan senjata kita kaum muslimin. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata
orang mukmin. Mari kita gunakan senjata ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Sekali lagi mohon maaf manakala ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.